Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita kembali mencoba melakukan diskusi terkait dengan dunia lawyer. Ada beberapa hal yang mungkin hari ini kita diskusi dan kita bahas, lebih kepada saling berbagi sebenarnya, hanya saling mengingatkan saja. Lanjutan dari beberapa diskusi yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita akan lanjut kepada bagaimana sebelum kita berhadapan terhadap kasus-kasus yang akan kita tangani di pengadilan. Ketika kita jadi lawyer, hal pertama yang harus kita pahami adalah usahakan agar kita berada di posisi seperti ini. Usahakan kita benar-benar memegang atau menerima kuasa dari ini RP, ini right party, istilahnya pihak yang benar adanya gitu. Ada pemahaman yang salah di beberapa kawan-kawan. Saya pikir seperti ini. Dunia hukum itu kan sebenarnya siapa saja hampir sama, baik itu di istilahnya penegak hukum itu semuanya sama lah kalau pemahaman hukumnya. Saya pikir kita bisa mengambil ini dari analisa dokumen, fakta, kemudian hal-hal yang diberikan calon klien kepada kita. Apakah dia itu benar atau salah itu kita dari awal sudah tahu sebenarnya gitu kan. Jadi usahakan kita berhadapan itu ketika menerima klien itu adalah kita berada di pihak yang benar pada prinsipnya. Ada beberapa calon klien itu memberikan dokumen-dokumen awalnya, kita sudah mengetahui sebenarnya bahwa itu mereka tidak berada di pihak yang benar secara hukum. Kalau hal ini terjadi, saya lebih menyarankan kepada kawan-kawan untuk tidak menerima perkaranya, karena berarti kawan-kawan sudah menggadaikan nilai-nilai dari ilmu hukum kawan-kawan sendiri. Apa yang kita wakili, apa yang kita dampingi, dan apa yang kita bela dalam dunia hukum itu bukan membela klien, tapi kita membela sistem hukum. Kalau memang kita yakin dan dalam analisa kita calon klien kita itu adalah pihak yang benar, maka terimalah perkara itu dan perjuangkanlah secara hukum gitu. Tapi kalau memang yang kita terima itu adalah perkara yang dalam tanda kutip bermasalah, atau memang dokumen-dokumennya juga bermasalah, karena banyak kenyataan di lapangan juga yang sering saya temui, ada beberapa dokumen itu sebenarnya kita sudah bisa pelajari, apalagi dokumen-dokumen yang kemungkinan dugaan dipalsukan. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mempelajarinya, karena banyak kejadian di lapangan. Contohnya seperti ini, saya pernah menerima calon klien, dia berikan dokumen surat kepemilikan tanah, tapi lucunya dokumennya sepertinya angka seperti ini. Dokumen itu dibuat tahun 2003 lah contohnya kan. Tapi materai yang digunakan itu materai yang berlaku tahun 2007. Kan aneh kan dokumennya. Berarti itu pasti bermasalah dokumen itu. Berarti dokumen itu patut diduga dan sangat patut diduga itu adalah dokumen yang dipalsukan oleh klien sendiri atau orang-orang klien sendiri. Kalau saran saya, hal itu tidak usah diterima. Karena yang kita perjuangkan itu bukan klien, tapi adalah penegakan hukum dan kepentingan hukum itu sendiri. Ini yang harus pertama dulu kita pahami dalam dunia lawyer itu adalah ini. Jangan pernah kita beranggapan bahwa kita di dunia lawyer itu hanya mencari uang. Pasti uang kita butuh, tapi kita bukan mencari uang. Pokok utama kita bukan mencari uang, tapi adalah bagaimana proses menegakkan hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apabila kita sudah sampai di tahap ini, kita sudah oke, klien sudah oke, dokumen semua sudah oke, dan kita sudah tahu bahwa apa yang kita akan dampingi, apa yang kita akan kuasai itu, penerimaan kuasa itu adalah posisi yang benar, pihak yang benar. Maka kita lanjut ke hal ini. Ini maksudnya prepare your case, maksudnya siapkan perkara yang akan ditangani, siapkan dokumen-dokumennya, siapkan fakta-faktanya, siapkan analisa-analisanya sebelum kita melanjutkan kepada aksi hukum gitu. Sebelum melanjutkan kepada aksi hukum, maka persiapkan semuanya. Ini yang bisa dipersiapkan itu adalah, pertama adalah pengumpulan fakta,
Fakta itu terbagi atas dua, fakta peristiwa dan fakta hukum. Di sini nanti kita ambil dokumen-dokumennya. Ini bisa diambil dari dokumen, kemudian dari saksi, kemudian ini pembuktian sebenarnya. Kita ambil semuanya. Kalau memang hal ini sudah bisa terpenuhi, maka baru kita lanjutkan kepada analisa kasus. Dari analisa kasus inilah kita kemudian melanjut kepada langkah yang akan ditempuh. Jadi maksudnya seperti ini. Ada beberapa orang yang seperti ini. Saya juga tidak menafikan bahwa ada beberapa kawan-kawan juga ketika menerima calon klien, dia langsung ke sini. Itu risiko. Istilahnya klien datang, mereka dengan sangat yakin bisa. Jangan lakukan hal seperti itu. Kita harus menganalisa, mengkaji, dan memberikan alternatif terbaik kepada klien. Jangan sampai kita hanya pada saat sudah baru-baru datang, kliennya hanya bercerita sekilas, kemudian hanya bercerita sekilas saja, kemudian oh ini bisa Pak, ini bisa Bu, pokoknya kita ini gampang Bu, pokoknya bisa diatur. Itu jangan lakukan. Jangan lakukanlah hal-hal seperti itu. Selain merusak citra diri sendiri, yakinlah itu merusak citra lawyer di lapangan. Itu kebiasaan yang sering dilakukan biasanya kan. Itu jujur saja lah, ada beberapa yang melakukan hal seperti itu. Setelah kita sampai kepada ini, analisa kasus, kemudian pilihan langkah hukum, sampaikan kepada klien apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan. Kalau kebiasaan saya sih sebenarnya setelah ini baru saya akan bertemu kembali pada klien, baru kita nawarkan. Terserah kita nawarkan jasa berapa, itu hak kawan-kawan semuanya. Nawarkan jasanya, hitungan itu ada hitungan sendiri dari kawan-kawan sendiri kalau menangani kasus. Kemudian yang harus diingat adalah ketika dalam menyiapkan perkara-perkara yang akan ditangani, ini yang sering terjadi, apalagi kepada pengacara-pengacara kawan-kawan yang sudah lumayan senior ya. Ini sering terjadi. Ini yang sering terjadi nih. Ini biasanya kepada kawan-kawan yang sudah mulai lama di dunia lawyer. Ini maksudnya jangan tunggu informasi dari seseorang lain. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap informasi perkara, analisa perkara semuanya, siapa yang bertanggung jawab, itulah yang bertanggung jawab. Nunggu, jangan seperti ini. Contohnya seperti ini, saya langsung contohnya seperti saya. Indra, tolong carikan ini, jangan tunggu hal-hal seperti itu. Kalaupun mau dibagi itu tidak ada masalah. Tapi kita yang tetap bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang ada. Karena informasi ini akan berpengaruh terhadap aksi hukum dan tindakan-tindakan hukum yang akan kita lakukan untuk kepentingan hukum klien ke depannya. Informasi itulah yang sangat diperlukan dalam penanganan suatu perkara. Informasi bisa bermacam-macam kan. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap informasi yang kita peroleh dan kita analisa. Itu yang saya sarankan, jangan tunggulah informasi dari orang-orang lain yang istilahnya kalau bahasanya saya katakan rekan bawahan atau apalah, jangan ditunggu hal-hal seperti itu, tapi langsung aja istilahnya bertanggung jawab terhadap informasi dan penanganan perkara kita sendiri gitu. Biasanya di kantor-kantor yang sudah manajemennya lumayan bagus, mereka akan biasanya di sini nih ada ini, walaupun pamannya tidak semuanya, tidak pemilik kantornya juga, mereka ada namanya PJP, penanggung jawab perkara. Kalau kawan-kawan atau rekan-rekan semuanya ada di PJP, berarti kawan-kawan di sini yang bertanggung jawab terhadap informasi itu. Contohnya gini, ditunjuk satu tim, ada keduanya, dia yang bertanggung jawab, bukan kantornya ya, tapi tetap keluar, itu yang bertanggung jawab adalah kantornya biasanya. Kemudian setelah ini, informasi ini, kemudian ingat ini ya. Ini namanya usahakan dulu lah kalau perkara itu janganlah kita menumpuk perkara di pengadilan. Usahakanlah kalau bisa dimediasi, bisa dijadikan jalan tengah, bisa diselesaikan dengan ini. Usahakan dulu lah mediasi, sarankan juga lah kepada klien gitu kan. Bahasanya seperti ini, siapapun yang berperkara, calon klien kita ataupun calon lawan klien kita, itu akan bermasalah kalau di pengadilan. Kalau kita sampai menempuh jalur litigasi, yakinlah. Contohnya aja umpamanya perkara tanah. Calon klien merasa benar, posisi klien kita juga benar. Ternyata
biasalah di Indonesia dokumen-dokumen juga bermasalah, calon lawan juga merasa benar. Itu penyelesaiannya bisa sampai 4 sampai 7 tahun loh. Ingkrah. Hanya menunggu sesuatu yang lama dengan kondisi psikologis yang nanti istilahnya apa namanya? Akan apa ya, biasalah orang berhadapan dengan masalah kondisi psikologis ya, baik klien kita dan lawan sendiri itu akan psikologisnya bermasalah selama itu. Kalau bisa diusahakan mediasi, usahakanlah mediasi gitu kan. Mungkin kawan-kawan juga sudah mengerti lah cara mediasi ini kan, istilah bagaimana win-win solution yang ditempuh gitu kan. Kalau memang upaya mediasi itu sudah tidak bisa dilakukan, barulah dicobalah ditempuh upaya litigasi itu sendiri gitu. Selanjutnya, ini nih, berharap yang terbaik, tapi kita harus siap-siap untuk kondisi yang terburuk. Apalagi dengan kondisi sistem penegakan hukum di Indonesia, kita harus yakin dengan seluruh dokumen, dengan seluruh data, dengan seluruh keterangan fakta, dengan seluruh keterangan saksi yang dalam analisa hukum kita sudah yakin kita secara hukum berada dalam posisi yang kuat, hasilnya bisa 180 derajat terbalik. Itu fakta yang ada saat ini di Indonesia. Jadi kalau kita ketemu sama klien, kita memang berharap yang terbaik untuk kepentingan klien, tapi kita juga harus menyiapkan kondisi-kondisi terburuk untuk klien yang akan kita tangani. Jadi jangan sampai umpamanya, oh saya yakin Pak, ini perkara menang Pak, tenang aja Pak, perkara menang. Kondisinya nanti berubah di lapangan. Belum lagi kondisi-kondisi yang dalam kondisi penanganan perkara itu di tengah persidangan terjadi perubahan, ada dokumen baru, ada saksi baru yang itu bisa merubah keadaan. Karena jangan yakin 100% data yang kita terima adalah data yang sudah komplit. Yakinlah musuh terbesar dari lawyer adalah kliennya sendiri. Percayalah, karena kondisinya seperti ini, banyak klien itu hanya memberikan informasi terkait dengan yang benar adanya pada dia, tapi dia menutupi kesalahannya sendiri. Dan kadang itu terjadi dan terbuka di persidangan. Dan hal itu harus kita pahami secara faktual gitu. Itu kondisi yang ada di dunia persidangan atau di dunia litigasi gitu. Jadi hal-hal seperti itu tolong dipahami dan dikondisikan gitu. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita bahas hari ini. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya terkait hal ini. Mungkin kita tidak banyak karena di sini adalah putus. Enggak. Karena di sini kondisi yang bisa kita bahas. Mungkin yang kalau kawan-kawan ingin bertanya, mungkin konteksnya ini dulu, 5 hal ini aja yang kita bahas dulu konteksnya. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang ingin bertanya terkait hal ini bisa bertanya, atau mungkin kita bisa mendiskusikan ya. Kita lebih kepada diskusi saja hari ini sebagai pembuka diskusi kita hari ini. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya.